Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Sehat ya. Ya, Nah, April bagaimana nak? Sudah baik kan? agak-agak mendingan nih, Agak Pak. mendingan ya, alhamdulillah. Disyukuri nak ya. Nah, Iya. baik. Bapak sudah cek berapa sudah hadir. Ini sudah hadir. Yang tidak hadir ini rahasia belum hadir juga ya? Belum. Oke, tidak apa-apa. Jadi rahasia masih belum hadir ya. Baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang Pak Guru suruh untuk berdoa hari ini siapa? Sul. Zul, ada Zul enggak? Ada Zul enggak? Ada, Pak. Ada. Baik, silakan Zul pimpin doa. Enggak ada ya? Enggak ada Zul ya? Ada juga, Pak. Mungkin tidak kedengaran. Kalau begitu kita Abias, silakan pimpin doa nak. Ya, kita nak. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Amin. Ya, selesai ya. Baik anak-anak sekalian, perhatikan share screen Pak Guru. Sudah kelihatan share screen-nya? Belum. Masih loading. Kelihatan nih, Pak. Sudah ya. Ya, Pak. Ini, Pak. Baiklah anak-anakku sekalian. Jadi hari ini anak-anakku akan mempelajari mengenai teks eksplanasi ya, yang pernah kalian pelajari. Anak-anakku akan menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Kemudian setelah membaca, anak-anakku akan menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual yang sistematis. Kemudian dengan mengamati, anak-anakku dapat mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Kemudian anak-anakku juga setelah mengamati nantinya akan melaporkan hasil pengamatan yang ada di video sebentar ya. Jadi hari ini anak-anakku akan, ini dia. Hari ini anak-anakku akan mempelajari ini ya. Yang pertama teks eksplanasi. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari mengidentifikasi cara penyaluran energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Baik, kita lanjut ya. Jadi sebelumnya kita sudah masuk di materi globalisasi, di mana pada materi ini anak-anak kita sudah masuk ke pembelajaran 3 ya. Jadi globalisasi yang ada di sekitar kita. Jadi mulai dari berkembangnya teknologi, informasi, kemudahan transportasi, kerjasama internasional, perekonomian yang terbuka, itu akan memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Nah, globalisasi sendiri itu merupakan suatu proses yang mendunia, yang dialami oleh penduduk dunia, termasuk kita. Proses yang kita lakukan ini itu sudah termasuk globalisasi. Jadi kita ini menggunakan media internet, kemudian Bapak ada di sekolah, kalian ada di rumah masing-masing, ini sudah salah satu dari dampak positif dari globalisasi ini sendiri. Baru lanjut ya materinya. Jadi pada buku kalian silakan dibuka di bahan ajar yang Pak Guru sudah berikan di halaman 35 ya.
25 ya. Nah, jadi hari ini kita akan mencari tahu bagaimana menggali informasi dari teks eksplanasi. Meskipun sebenarnya materinya sudah ada sebelumnya. Di tema sebelumnya. Nah, baik. Anak-anakku sekalian, silahkan anak-anakku membaca senyap. Tahu membaca senyap? Tahu. Ya, membaca dalam hati ya. Kira-kira di halaman 25 itu 5 menit cukup? Cukup. Cukup, baik. Kalau begitu, anak-anakku sekalian, sekarang silahkan membaca senyap materi bacaan yang ada di buku kalian halaman 25 atau di bahan ajar yang Bapak Guru sudah berikan. Di situ materinya menyalurkan energi listrik. Oke, tunggu sekitar paling lambat 5 menit ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Baik, Zulkifli sudah raise hand, berarti sudah selesai. Ada lagi yang sudah selesai? Yang belum tetap membaca ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ada yang belum? Ya, Pak, belum. Tunggu dulu. Sudah, Pak. Oke, udah. Kita cepat ya. Sudah, Pak. 1 menit, bahkan ada beberapa sudah Sudah, selesai. Pak. Baik, berarti semua sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang kalau begitu, kita berdiskusi bersama untuk menjawab pertanyaan yang terkait yang sudah kirim ke KPD di sebelumnya. Di situ ada beberapa pertanyaan, silakan kita berdiskusi bersama. Boleh berdiskusi dengan teman. Kemudian untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. Ada yang bisa membaca soal nomor 1? Latifatul Adawiyah, silahkan. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik? Ya, baik. Pembangkit. Apa saja? Siapa yang bisa? Pembangkit listrik tenaga air. Oke, bagus. Berarti sumber dayanya adalah air. Air. Kemudian apa lagi? Pembangkit listrik tenaga uap. Oke, pembangkit listrik tenaga uap. Berarti sumber dayanya, Nak. Sumber dayanya berarti uap. Ya, uap panas. Apa lagi? Pembangkit listrik tenaga angin. Oke, pembangkit listrik tenaga angin atau berarti kita kalau sekarang itu namanya pembangkit listrik tenaga bayu supaya membedakan antara angin dengan air ya. Jadi kalau pembangkit listrik tenaga bayu berarti sumber dayanya adalah angin. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, bagus. Oke, selanjutnya nomor 2 siapa? Raffi Ramadan. Udah ada bukunya, Pak. Oke, nanti dibuka di LKPD bahan ajar yang Bapak bagikan. Sudah ada itu. Nanti coba Abias nomor 2. Pak. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Ada yang bisa jawab? Menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit. Ya, betul sekali. Siapa tadi yang jawab, Nak? Iya. Oke, bagus. Jawabannya benar ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah,
Surya. Bagus sekali. Tadi Sutet itu adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Ini sudah benar sekali. Ada jawaban yang lain? Kayaknya semua sama ya, karena dari bacaan. Baik, kita lanjut. Yang ketiga itu, Pak Guru yang baca ya. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan dan diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Nah, kira-kira apa? Kenapa harus dinaikkan lalu diturunkan kembali? Ada yang tahu? Nah, kenapa dinaikkan? Supaya energi yang dibagikan ke jalan di tiang-tiang itu tidak habis. Berarti bisa menghemat energi. Paham ya? Nah, terus kenapa diturunkan lagi pada saat sudah sampai mau ke rumah? Kenapa diturunkan? Dari 20 kilowatt, kenapa diturunkan jadi tinggal 200 saja? Supaya apa? Supaya listrik yang sampai di rumah itu sudah menjadi listrik yang aman. Paham ya? Jadi kenapa diturunkan? Supaya tegangannya aman. Oke, kita lanjut yang keempat. Apa itu? Kita lanjut yang keempat. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang? Coba, ada yang bisa dijelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Dari energi listrik yang ada di rumah kalian, kemudian bisa berglobalisasi seperti sekarang. Kira-kira bagaimana ceritanya? Belum? Bapak kasih clue. Ini kan energi listrik, toh? Yang kita bahas energi listrik kan? Nah, kemudian yang kita pakai ini, ada yang pakai laptop, ada yang pakai HP. Pakai. Nah, berarti sudah berglobalisasi karena sudah bisa bertatapan seperti ini meskipun masing-masing ada di rumahnya. Nah, dari listrik kemana dulu? Ke device kalian. Ada yang pakai HP. Nah, maka dari listrik itu dicolok ke HP, kemudian HP-nya kalian pakai untuk belajar online ya? Online. Atau ada yang jualan online? Ada ya? Ada yang jualan online? Biasanya kalau ada yang jualan online, ya kisis. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita sudah membahas tadi materi yang pada diskusi sebelumnya, yang tadi. Anak-anakku sekalian, sudah lihat di LKPD yang ada di halaman, kalau di bukunya itu di halaman 26. Sudah lihat? Sudah ya? Di buku cetaknya, nah, di halaman 26. Nah, di situ, sudah lihat ya? Di situ sudah ada diagram. Sudah ada diagram. Kemudian nanti kalian akan menuliskan topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan. Silakan anak-anakku tuliskan. Jadi apa yang kita bahas yang tadi itu anak-anakku silakan tuliskan kembali di buku tulisnya. Kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke WA pribadi Pak Guru. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, jadi bahan listrik yang tadi kalian baca itu, nah itu kan berarti tenaga dari alam ya kan? Ya. Bagi pembangkit listrik yang tadi yang disebutkan itu merupakan pembangkit listrik yang bersumber dari alam. Betul ya? Betul. Mulai dari air, angin, dan panas bumi. Nah, kalau begitu sekarang kita akan mempelajari bagaimana proses listrik ini bisa sampai ke rumah. Nah, untuk memudahkan kalian, Pak Guru sudah siapkan Pak Guru sudah siapkan video pembelajaran yang bisa kalian lihat di YouTube. Bisa juga Pak Guru sudah tampilkan di sini. Siapa tahu ada sedikit masalah di tampilannya. Mulai ya, silakan disimak ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Seperti yang kita ketahui bahwa keseharian kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya listrik. Mulai dari menonton TV, mencuci pakaian di mesin cuci, bermain game bersama kawan-kawan, atau hanya sekedar mencas handphone. Nah, pernah gak sih teman-teman iseng-iseng bertanya, apa jadinya jika dunia tanpa listrik? Jika dunia tanpa listrik, maka semuanya akan sangat gelap sekali, terutama pada malam hari. Dan kita tidak akan pernah nikmati peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Karena energi listrik begitu penting bagi kehidupan, maka tidak ada salahnya jika kita mencari tahu dari mana asalnya listrik yang kita nikmati ini. Dan semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi air menjadi listrik. Kemudian ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel menjadi listrik. Lalu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang mengubah energi uap menjadi listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET. Di gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi ya. Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Dengan menaikkan tegangan listrik ini, maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel atau kawat penghantar pun menjadi lebih kecil sehingga bisa menjadi penghematan secara ekonomi. Selain itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi yang di sana juga terdapat trafo step down. Di trafo step down ini tegangan diturunkan menjadi 150 kV. Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah-rumah penduduk sehingga memang tegangan perlu diturunkan agar menjadi lebih aman. Kemudian tegangan 150 kV ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan lagi oleh trafo step down menjadi tegangan 20 kV atau tegangan TM. Nah, tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan TM atau pelanggan tegangan menengah seperti pabrik-pabrik industri. Selain disalurkan ke pelanggan TM, tegangan 20 kV ini nantinya juga akan masuk ke gardu distribusi yang biasanya berupa gardu tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Oke teman-teman, saya pikir cukup. Oke, karena Mas sampai di rumah berarti sudah selesai sampai sini ya video pembelajarannya. Ya, Pak. Nah, sekarang Apa ini? Pak, pertanyaannya. Nah, sekarang sudah sekalian, jadi anak-anakku akan berkreasi. Berkreasi artinya kalian membuat sebuah tulisan tentang penyaluran energi listrik yang dihasilkan dari tenaga listrik mikrohidro. Bisa kelihatan gambarnya di share screen-nya Pak Guru? Ya, Pak. Nah, jadi inilah yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Orang-orang dulu itu pakainya kayak gini. Nah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini itu menggunakan tenaga dari aliran sungai. Kemudian dari aliran sungai ini menggunakan kincir. Nah, coba kalian bayangkan ya. Ini kalau aliran sungainya berjalan menurun begini dengan kemiringan 25 derajat, ini kan jalan ke bawah tuh airnya.
Ya. Nah, kemudian terus ada kincir di sini. Kira-kira kalau ada air di sini lewat terus ada kincir di sini, kira-kira kincirnya berputar tidak? Berputar. Berputar. Nah, tersebut berputar sehingga dia akan berputar juga di sini di gigi-giginya. Kayak di sepeda tuh ada biasa giginya, kemudian ada apa namanya ini rantainya akan memutar juga turbin atau dinamo. Sehingga turbin atau dinamo inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Dari energi gerak diubah menjadi energi listrik. Inilah yang masuk ke perumahan-perumahan. Nah, apa yang tadi Pak Guru jelaskan ini, silakan anak-anak sekalian itu tuliskan, aplikasikan sendiri. Boleh bergabung dengan yang tadi. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Ya, bagus. Nanti tugasnya sama yang tadi. Jadi ada tugas bahasa, sekarang tugas IPA. Kalian tuliskan juga, nanti kirim jawabannya ke WA pribadi Pak Guru. Nah, baik. Karena sudah sampai sini, kita akan refleksi dulu. Apa-apa saja sih yang tadi kalian pelajari? Mulai dari pertama, dari teks eksplanasi. Kalian mempelajari tentang apa? Ada enggak masalah tentang topik? Tentang pembahasan dari materi ya. Yang pertama, teks. Mempelajari teks eksplanasi. Kemudian yang IPA, kalian belajar apa tadi? Penyaluran? Apa tadi? Energi apa? Energi listrik. Penyaluran energi listrik. Oke, bagus. Nah, dari penyaluran energi listrik ini ada namanya sutet. Nah, ingat apa fungsinya sutet? Menyalurkan energi listrik ke pusat-pusat pembangkit. Betul sekali. Siapa yang jawab tadi itu? Surya. Ya, tepuk tangan dulu dong. Bagus. Nah, jadi anak-anak sekalian, itulah tadi apa yang kita pelajari hari ini. Anak-anak sekalian bisa memahami ya dengan keterbatasan kondisi seperti sekarang ini. Baik, Pak Guru rasa sudah cukup untuk materi kita hari ini. Silakan satu orang untuk memimpin doa sebelum pulang sebelum selesai. Mungkin Pak Guru tunjuk saja. Apa ya? Rifki. Rifki, silakan pimpin doa. Ya, teman-teman, kenapa tadi lagi? Ya, kita tunggu Rifki ya. Sebentar lagi siap ya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum pulang. Doa dimulai. Berdoa ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pulang apa lagi, Pak? Alaihi tawakkaltu. Illa quwata illa billah, ya Allah. Tambahkanlah ilmu. Amin. Sampai jumpa besok di materi yang lainnya ya. Ya, baik, sudah boleh keluar dari kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.